Kami akan sebentar mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan bagi kami, dan Engkau ada di tengah-tengah kami sekalian. Kami berdoa dan kami mulaikan dengar firman Tuhan dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat siang bagi kita sekaliannya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita ada dalam rumah Tuhan. Ya, semalam sudah disampaikan di grup WA, ya tidak akan terpisahkan oleh kasih Kristus. Ya. Jadi kehidupan saya dan saudara ini jangan sampai terpisah oleh kasih Kristus. Kasih itu adalah perasaan, ya perasaan atau kasih sayang ya yang ditaruh dalam setiap kehidupan kita. Itu tentunya Tuhan itu menaruh kasih sayang, ya perhatiannya, cintanya kepada setiap kehidupan saya dan saudara. Ya tentunya kalau dia menyatakan kasihnya kepada kita, ya cintanya kepada kita, kita juga harus menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Tanpa kasih, ya tanpa kasih sayang Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Roma pasal yang ke-8, ya kita lihat Alkitab kita ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya saya akan kita ajak untuk kita membaca semua dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-36. Ini tulisan Rasul Paulus ya kepada jemaat sidang yang ada di Roma. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan itu. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, penindasan, ya, atau kesakan, atau penganiayaan. Perhatikan. Ya, jadi tidak ada yang memisahkan saya dan saudara dengan kasih Tuhan. Amin. Walaupun engkau ditindas, amin. Ya mungkin pengikutan kita kepada Tuhan banyak penindasan. Ya, tapi sekalipun kita ditindas, kita tidak terpisah oleh kasih. Kesesakan, mungkin ada persoalan ya yang membuat kita mungkin berat ya. Ada sesak yang kita alami, tetapi cinta kita kepada Tuhan tidak akan putus. Amin. Ya, terus kita akan baca kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami hidup dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, perhatikan itu ya. Jadi kita tidak akan bisa terpisah oleh kasih Kristus, sekalipun mungkin ditindas. Di sini ada pertama, tersesak, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. 7. Ya, ada 7 hal ya yang kita hadapi. Tetapi sekalipun kita ditindas, dianiaya, lapar, telanjang dalam kekurangan, tapi kita tidak mau terpisah oleh kasih Kristus. Amin. Tidak mau terpisah ya. Mungkin kau berkata, ini Pak Pendeta berat sekali masalah saya ini, persoalan saya ini berat sekali, saya mau beralih tinggalkan kasih Tuhan. Jangan. Ya, sebab apapun yang terjadi kita tidak akan terpisah dari kasih Kristus. Pertanyaannya, mengapa kita membutuhkan kasih Allah? Di ayat 36. Coba kita baca 36 itu. Ya. Nggak usah pakai mikrofon ya. Ayat 36, silakan ya. Seperti ada tertulis, teruskan. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang. Ya, jadi perhatikan, oleh karena engkau, perhatikan, oleh karena Tuhan. Ya, karena Tuhan, kita ini hidup di dalam dunia ini dalam bahaya maut. Ya, saudara tahu maut itu apa? Maut itu suatu hal yang mengerikan. Ya, memang ikut Tuhan itu mengerikan. Ngeri-ngeri sedap, ngerinya 2 kali, sedapnya sekali. Ya, terus ya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Iya, jadi perhatikan itu ya. Jadi mengapa kita membutuhkan kasih Kristus? Mengapa kasih Allah itu harus ada dalam kehidupan kita? Perhatikan ayat 36. Sebab sehebat apapun kita, hidup kita ini hanyalah seperti domba sembelihan. Domba sembelihan, tahu saudara domba? Domba itu satu-satunya binatang yang tidak bisa melawan dan membantah. Domba sembelihan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, makanya Yesus itu dikatakan dia sebagai domba yang dibawa kepada pembantaian. Dia mati itu sebagai domba sembelihan. Kalau binatang lain waktu dia mau dibunuh dia bisa melawan. Lihat itu Idul Adha kemarin. Ya, ada lembu sapi kan, waktu dia mau dipotong dia melawan kan. Iya kan? Kan dia kan berontak kan. Tapi kalau domba dia tidak bisa berontak.
Nah, jadi itulah gambaran kehidupan saya dan saudara. Kita ini sebagai domba-domba sembelihan yang berhadapan dengan maut, yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya kita membutuhkan kasih Allah, perlindungan daripada Tuhan. Jadi semua ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Wita, siapa lagi, Caroline, Putra, semua Angel, semua ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini diancam oleh bahaya maut. Tetapi yang kita butuhkan apa? Hanya kasih Kristus. Tapi kalau kasih Kristus tidak bisa terpisah. Amin. Kenapa? Karena kita ini sedang digambarkan sebagai, coba kita baca sama-sama ayat 36 itu. Jangan nasi aja baca. Sama-sama kita baca ayat 36. 3, 2 ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Ya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba Telah dianggap sebagai, nah itu, dimanapun kita berada ini, hidup kita ini sebagai domba sembelihan. Makanya Tuhan itu dikatakan sebagai domba, anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Dia tidak bisa, satu-satunya binatang, saya sudah pernah ke Manado, satu-satunya binatang yang tidak melawan saat dipotong cuma domba. Di Manado semua dimakan. Tikus juga dimakan. Tikus kodok pun dimakan. Loh, nggak percaya kalian? Di Manado itu semua dimakan. Semua binatang yang mau dipotong itu hanya domba lah yang tidak bisa melawan. Jadi kalau kalian itu sebagai domba-domba jangan melawan. Amin. Kalau masih melawan, hidup itu bagikan apa? Anjing. Kan anjing melawan kok dipotong. Mana ada anjing diam? Kalau domba enggak. Dia diam aja sudah. Nah, jadi inilah kehidupan kita. Ini bagikan apa? Domba. Kita tidak bisa melakukan apapun, perlawanan, pembelaan apapun selain kasih Tuhan yang bisa membela kita. Jadi kita ini butuh semua kasih Allah. Ya, kasih Kristus. Ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ayat yang ke-31, baca Wita. Kalau kita sudah memiliki kasih Kristus, apa yang akan kita alami ya? Ayat 31, silakan ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua? Iya. Jika Allah di pihak, ganti kata-kata itu, kata-kata kita itu dengan kita, denganku, aku, ya. Sama-sama kita baca ya. Ayat ini, ganti kata-kata kita dengan aku, semuanya ya. Siapakah yang akan melawan kita, ganti siapakah yang melawan aku. 3, 2 ya. Sebab itu, apakah yang akan ku katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihakku. Coba ganti kata-kata, semua kata-kata kita dengan aku secara personal ya, pribadi ya. Secara pribadi. Kalau sudah kita memiliki kasih Allah, apa yang akan kita alami? Ganti kata-kata kita dengan aku. 3 ya. Sebab itu, apakah yang akan aku katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak aku, siapa yang akan melawan? Amin. Amin. Kalau kita sudah memiliki kasih Kristus, ya, tidak ada apa yang akan kita alami, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Amin. Kuat. Tidak ada suatu pribadi pun yang mampu melawan kita. Ya, tidak ada suatu pribadi pun. Apa tanda orang yang kuat itu? Yang sudah memiliki kasih Kristus, tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah putus asa. Ya, tidak pernah kecewa. Dan dia tidak pernah itu menjadi pribadi yang kuat. Aku, Tuhan menjadi pembela. Ya, jadi pastikan hidupmu, dimanapun berada kau, Tuhan yang jadi pembela. Amin. Lu amin ini. Amin. Ayat 3, 4, ayat terakhir kita baca sama-sama. Yuk. 3 ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi aku. Tuhan yang jadi pembela, bukan pembelah, pembela. Kalau kau ada kasih Kristus, perhatikan saya ini, ya. Walaupun kau sebagai domba yang tidak bisa melawan, Tuhan yang jadi pembela. Dimanapun kau berada, ya, Caroline dimanapun berada, Tuhan jadi pembela. Ya, dimanapun kau bekerja, Tuhan jadi pembela. Amin. Dimanapun kau berada dalam pergaulan, Tuhan jadi pembela. Amin. Dimanapun berada kalian,
Ya doa saya biar Tuhan yang jadi pembelamu. Gak usah membela-bela. Apa tandanya Pak kalau Tuhan jadi pembela kita? Kita tidak usah bela-bela diri. Kalau kau masih suka membela diri, bukan Tuhan pembelamu. Amin? Amin? Katakan kiri kananmu, Tuhan jadi pembelaku. Amin. Tuhan jadi pembela. Dimanapun kita berada. Tuhan jadi pembela kita. Dimanapun kita berada. Ya, loh sekarang ngeri loh. Tadi saya baru lihat berita tadi. Gak tahu ya benar atau hoax ya atau tidak ya. Di Jalan Aha Nasution tadi yang, betul itu ya? Yang mayat 2 orang itu ya? Betul ya? Tadi baru ya kejadiannya. Ya, itu bukan perempuan loh. Tapi apa? Laki-laki. Kalau Kak Tuhan pembela kita bagaimana? Ya, makanya dikatakan tadi dalam kitab Roma kan, hidup kita ini bahkan domba sembelihan yang diperhadapkan dengan maut. Di depan kita ini maut loh. Lu jangan sangka kita duduk-duduk gini nanti. Ya, kalau yang kita lihat berita-berita sekarang itu, yang membunuh siapa? Teman dekatnya. Yang membunuh siapa? Pacarnya. Yang membunuh siapa? Istrinya. Yang membunuh siapa? Teman karibnya. Di mana kita berada? Tapi apa yang kita butuhkan? Apa yang saudara butuhkan? Apa? Apa? Lah, pembelaan Tuhan. Amin. Pembelaan Tuhan, kasih Kristus yang kita butuhkan. Supaya dimanapun kita berada, kita butuh pembelaan Tuhan. Amin.